Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danindra Ahmad Anjos Narko dengan NIM 2204034 dari Prodi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan. Hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerjanya sistem pakar yang saya buat, yaitu adalah sistem pakar deteksi gangguan kesehatan mental berbasis metode SCL-90. SCL-90 itu adalah singkatan dari Symptom Checklist 90. Ini adalah merupakan salah satu alat ukur yang cukup sering digunakan oleh banyak psikolog dan lain-lainnya. Alat ini sudah menjadi alat ukur yang cukup populer dan banyak digunakan. Dalam SCL-90 ini terdapat 90 pertanyaan, dan di sistem pakar yang saya buat ini, saya mengambil dan menerjemahkan 90 pertanyaan tersebut dan saya jadikan sebagai sistem. Ada 90 pertanyaan, jadi akan saya isi dengan jawaban-jawabannya akan saya isi, lalu akan kita lihat hasilnya. Baik. Baik, setelah selesai kita dapat memencet tombol submit di bawah, lalu kita akan melihat ringkasan hasil evaluasi dari program tersebut. Pada ringkasan hasil evaluasi di sini kita dapat melihat adanya beberapa gejala-gejala. Contohnya di sini adalah somatisasi, obsesi kompulsi, sensitivitas interpersonal, depresi, kecemasan, hostilitas, fobia, paranoia, dan psikotik. Di tiap-tiap gejala akan ada ditampilkan nilai CF atau certainty factor-nya. Di sini kita dapat melihat apakah jika CFR tinggi, maka tingkat gejalanya akan juga tinggi. Dan jika CFR rendah, maka tingkat gejalanya akan dapat dibilang juga rendah atau sedang. Jadi di sini kita bisa melihat kalau tingkat gejala di sini tuh kebanyakan ya di sedang dan rendah. Kurang lebih seperti itu. Jadi setelah ini sudah saatnya kita melihat ke kode programnya. Baik, jadi ini adalah kode program yang saya gunakan untuk membuat program sistem pakar ini. Di sini kita dapat melihat kita mengimport tkinter untuk membuat graphical user interface-nya. Jadi kita akan melihat di sini pertama kita memiliki variable question. Variable question ini digunakan untuk menyimpan list seluruh pertanyaannya, yang terdapat ada 90 pertanyaan tersebut. Dan setelah list itu kita akan melihat di sini ada subscales. Subscales ini tuh digunakan untuk untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana tuh dia bakal masuk ke ini ya, untuk perhitungan CF-nya. Contohnya di pertanyaan 1, pertanyaan 4, pertanyaan 12, 27 dan selanjutnya yang ada di list itu, mereka semua adalah pertanyaan yang akan berpengaruh ke skala somatisasi. Dan jika misalkan di pertanyaan-pertanyaan tersebut kita memiliki CF yang cukup tinggi, maka gejala tersebut kita akan meningkatkan apakah kita punya gejala di somatisasi atau tidak. Dan itu juga berlaku untuk setiap skala-skala lainnya. Lalu di sini kita memasukkan certainty factor, dan selainnya di sini adalah program yang digunakan untuk membuat GUI-nya. Di sini adalah title dari programnya dan segala macam. Kita mungkin bisa melanjutkan ke bagian hasil CF-nya di sini. Di sini kita bisa melihat interpretasi dari CF-nya di sini. Hasil CF di sini dilihat dari tiap-tiap ini, misalkan dari tiap-tiap skala kita akan melihat skor-skornya di situ, dan kita akan membagi setiap skor dari setiap subskalanya, dan kita akan mendapatkan hitungan CF-nya di sini. Contohnya di sini kita bisa melihat nilai CF-nya, yaitu merupakan jumlah certainty factor yang kita dapatkan dari daftar pertanyaan, lalu dibagi dengan panjang atau jumlah, ada berapa aja yang pertanyaan yang ada di nilai CF tersebut. Lalu kita akan menginterpretasikan jika CF itu lebih tinggi dari 0,75, maka kita memiliki tingkat gejala yang tinggi. Namun jika CF-nya itu lebih tinggi dari 0,5 namun di bawah 0,75, maka tingkat gejala kita itu sedang. Dan jika selain itu, maka tingkat gejala yang kita alami itu rendah. Jadi mungkin seperti itu saja program yang digunakan di balik sistem pakar ini.
Mungkin cukup segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.